Hai, selamat datang di Business Hack 101, sebuah serial pembelajaran untuk membantu Anda para pengusaha dan inovator korporat dalam membangun dan mengembangkan sebuah usaha. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang product development. Salah satu cara untuk Anda bisa mengembangkan bisnis Anda, lakukan scale up adalah dengan melakukan pengembangan produk yang Anda miliki saat ini. Nah, seperti apa sih contohnya dan gimana cara mudahnya? Yuk kita temukan di video berikut ini. Saya Indro Nugroho, CEO dan co-founder dari Cias Corporate Innovation Asia, dan saya bersama sahabat saya. Saiful Islam dari inbound.com. Nah, dan di episode kali ini kita akan bahas tentang product development. Ya, oke. Ingetin aja bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan langsung tekan tombol subscribe ya dan nyalakan notifikasinya supaya nanti begitu dapat supaya nanti pada saat episode berikutnya muncul, teman-teman dapat informasinya. Jadi nggak ketinggalan ya. Oke, product development itu apa sih? Kita udah bahas pada episode sebelumnya secara singkat aja ya. Intinya adalah cara kita bisa mengembangkan bisnis kita menggunakan pendekatan pengembangan produk. Dan ini pas banget kalau misalnya perusahaan teman-teman semuanya itu sangat memahami market yang disasar, sangat dekat dengan audiens atau dengan customer-nya. Udah punya database yang lengkap, berikut dengan apa sih sebenarnya kebutuhannya mereka, kesehariannya mereka gitu. Nah, tentu saja kan ini sesuatu yang berharga ya, Mas Iful sempat sampaikan ini ya di video berikutnya, Mas ya. Maka wajar kalau kemudian gimana caranya kita bisa ngembangin bisnis kita, dapetin revenue yang lebih banyak. Ya udah, kita masih menyasar kepada kelompok customer yang sama, tapi kita harapkan mereka belanja lebih banyak gitu. Nah, cara belanja lebih banyak itu kan bisa belanja barang yang sama tapi lebih sering, atau selain belanja barang yang sama, dia belanja juga barang yang baru dong. Yang sebelumnya kita nggak jual, sekarang kita jual ke dia. Nah, itu kan bagus ya. Syukur-syukur barang lamanya dia lebih sering juga, barang barunya juga dia beli gitu. Nah, otomatis kan itu makin berlipat ganda dong revenue-nya kita gitu. Nah, itulah dia maksudnya product development, yaitu gimana caranya kita bisa meningkatkan penjualan itu secara signifikan ya, ngedevelopin atau growing bisnis kita, tapi menggunakan pendekatan pengembangan dari produk. Misalnya contohnya, kalau ada perusahaan otomotif misalnya, yang itu mereka udah tahu betul tuh customer base-nya seperti apa gitu, dan semakin ke sini mereka semakin menyadari bahwa customer base-nya itu semakin peduli lingkungan gitu. Oh, mungkin udah saatnya ya dia ngembangin produk otomotif baru, yaitu yang berbasis listrik ya, atau paling nggak hybrid. Nah, itu sekarang lagi populer banget. Nah, itu adalah contoh dari eco-friendly ya. Product development gitu. Mas Evel, mau Mas? Tambahin Mas. Iya, oke. Jadi bisa dibilang gini ya, Coach ya. Jadi product development ini memang senjata yang powerful banget ketika kita sudah berhasil memahami dari customer kita, behavior mereka terutama. Jadi ketika kita melihat sudah memahami secara menyeluruh, ini bisa kita ciptakan peluang baru dari situ. Contohnya gini, simple aja. Jadi kalau tadi Coach bawa tentang otomotif gitu, karena saya senang kuliner, saya ngomongin kuliner aja deh. Katakanlah misalnya McDonald's gitu ya, dia ngerti banget behavior dari pelanggannya, ngerti banget. Habis belanja dari dia gitu, habis dari beli burger, terus habis dari beli kentang, ternyata mereka entah itu di hari yang sama atau di hari yang berbeda, mereka juga belanja kopi dari brand sebelah. Artinya dia bisa melihat peluang dari sini gitu. Makanya McDonald's juga bikin McCafe yang harapannya bisa menyaingi brand itu gitu. Tapi masalah ini kejadian atau enggak, tapi ini adalah sebuah gerakan yang sangat bagus dari McDonald's, sebuah aksi yang sangat bagus untuk menjaring peluang di mana customer yang punya pain point, males beranjak ke tempat lain bisa tertampung di sini.
Ya, ya. Dan ini adalah kantong revenue baru bagi McDonald's. Dan ini bisa ditawarkan, karena saya kena juga gitu. Ketika saya beli satu paket, tiba-tiba dia punya satu rasa baru kopinya gitu. Ya. Dan ini ditawarin, ya kena juga sih pengen nyobain. Dan ini efektif sih. Yes, yes, Efektif sih. Enak juga ya ternyata. Nah, ya. bahkan jadi ketika dia ditrialkan itu produknya, dan katakanlah kita nyoba, dan kita sebenarnya sudah ada trust sama brand itu sebelumnya. Maka mencoba produk baru yang baru ditawarkan ini, penerimaannya akan lebih mudah. Nah, kita punya benefit di situ sebenarnya. Jadi sayang kalau kita nggak mendevelop satu produk untuk customer kita. Itu sih intinya. Ini apa terkait erat dengan yang Mas Saiful sampaikan ya, terkait dengan sayang banget kalau seandainya kita udah punya database pelanggan, tahu banget pelanggan, tapi kemudian nggak diapa-apain. Nah, ini salah satu cara ngapa-ngapainnya itu adalah tawarin produk baru. Kita tahu betul bahwa mereka itu memang minat gitu. Biasanya kayak gitu. Iya. Ya, oke. Kalau Mas Saiful tadi sukanya makanan, saya sukanya fashion. Karena kebetulan punya bisnis fashion sama istri. Oh iya. Saya kasih contoh juga deh ya, tak tambahin contohnya dari fashion. Misalnya Anda fashion ya, Anda jualan baju gitu ya. Nah, akhirnya customer base Anda itu banyak gitu, ini baju muslimah gitu ya. Customer base Anda banyak, udah sekian puluh ribu customer Anda gitu. Dan selama bertahun-tahun ya Anda jualannya ya baju muslimah aja terus dengan modifikasi bajunya, dibuat tambahin fitur ini ya, ngikutin trendy ini gitu. Itu udah bertahun-tahun. Nah, itu belum masuk kategori product development karena masih produk yang sama-sama baju. Cuma dimodif-modif aja gitu bajunya. Kan tapi kan ujungnya kan baju muslimah gitu. Nah, product development itu berarti kita buatin produk tambahan atau produk baru, completely new kategori untuk database yang sama, untuk customer yang sama, yang puluhan ribu tadi gitu. Nah, kira-kira kalau customer kita tuh siapa sih? Oh, ternyata mayoritas customer kita tuh adalah wanita pekerja nih gitu. Oke, berarti dari 10.000 itu mayoritasnya wanita pekerja. Dan mereka udah kenal banget dengan brandnya kita. Kenapa nggak kita buatin produk kategori baru yang itu kita kasih brandnya kita sehingga trust-nya sudah ada, ya, familiarity terhadap brandnya sudah ada, dan untuk mereka bisa mengaksesnya itu mudah banget ke website yang sama atau ke IG yang sama gitu. Apa misalnya produknya? Tas misalnya, tas kerja. Nah itu kan obviously customer base kita yang mayoritas adalah wanita pekerja itu pasti butuhkan kan gitu. Sepatu kerja misalnya, ya, atau sleeve untuk laptop gitu. Nah, itu adalah product development gitu. Jadi sayang banget kalau kita udah punya sekian puluh ribu customer yang loyal beli ke kita, tapi belinya cuma baju doang gitu. Kenapa nggak tambahin yang lain gitu? Nah, kuncinya saya rasa Mas Saiful ya adalah yang Mas Saiful sempat sebut tadi itu, bahwa kita harus benar-benar tahu habitnya mereka apa gitu. Jadi nggak asal gini. Nggak asal mentang-mentang kita punya database customer banyak, terus, wah, ya udah deh, kita kasih ini aja, kita tambahin produk X gitu ya. Yang itu kita tebak-tebakan gitu, mudah-mudahan ini diterima, itu juga nggak boleh gitu. Ya, misalnya tadi ya, kita punya customer database nih, ini bisnisnya kan fashion ya, 10.000 gitu. Dan kebanyakan wanita pekerja, beli apa ya? Oke, kita ini aja deh, kita kasih mereka pulpen, bikinin, kita jual pulpen, cuma misalnya, ya kan bekerja nih, pasti butuh pulpen dong. Tunggu dulu, gitu. Bener nggak sih dia pakai pulpen? Dan kalaupun dia mau beli pulpen, apakah perlu pulpen yang mereknya kamu? Kenapa nggak pulpen yang ada di kantor aja? Jangan-jangan mereka udah nggak pakai pulpen lagi, jangan-jangan mereka ngetik gitu. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi bukan mentang-mentang kita udah punya database, kemudian kita jejelin produk apapun mereka pasti beli. Belum tentu juga kan. Nah, pemahaman kita tentang oke, aku udah punya database dan aku memahami betul apa kesehariannya mereka, habitnya mereka, apa yang mereka butuhkan, barulah kemudian kita putuskan apa nih produk yang akan kita ciptakan dan kita berikan kepada mereka. Gitu ya. Itu nyambung dengan contohnya McCafe tadi kan. Jadi McD itu kan bukan cuma sekedar kayaknya kita kalau buat kafe bagus kali ya, seru tuh kayaknya tuh, kan Starbucks buat, masa kita nggak buat gitu, kan nggak gitu. Tapi dicontohin Mas Saiful tadi adalah McD mengamati perilakunya
customer-nya McD yang habis dia beli burger di tempatnya dia mampir ke toko kopi sebelah gitu. Kemudian, ternyata itu habit-nya mereka, kenapa nggak beli di kita aja gitu. Ya, oke, menarik banget. Nah, pertanyaan berikutnya kan gini, Mas. Terus caranya gimana nih? Nah, ya, cara supaya kita bisa punya produk yang nantinya kita akan tawarkan kepada customer kita yang itu kategorinya berbeda dengan produk yang sekarang kita punya. Kalau menurut saya nih Mas ya, nanti Mas monggo ditambahkan Mas. Pertama-tama adalah jelas-jelas teman-teman seperti yang aku bilang tadi, jangan asal nawarin produk apapun kepada dia. Jadi kita harus benar-benar tahu betul apa sih sebenarnya satu kategori produk yang itu jelas-jelas dibutuhkan oleh mereka dan udah jadi habit mereka untuk menggunakan itu, membeli itu, cuman belinya di tempat yang lain gitu. Sementara di saat yang sama kita tuh bisa membuat itu tuh bisa gitu. Nah, itu. Jadi memilih apa sih produk yang akan kita develop, yang akan kita tawarkan kepada existing market kita. Itu harus serius itu risetnya. Jangan sampai kita kadung invest kemudian ternyata mereka nggak beli. Ya. Yang kedua adalah saatnya kita mewujudkan produk itu kan. Nah, untuk mewujudkan produk itu bisa jadi kita invest. Jadi kita punya tim produksi yang memang membuat produk itu sendiri. Misalnya aku contohin tadi, dia bisnisnya fashion, jualan baju gamis, terus dia jadi jualan tas gitu misalnya. Nah, mungkin akhirnya kita mau invest, kita bangun pabrik tas sendiri, kita hire orang itu sendiri dan produksi tas itu sendiri. Kalau Anda punya uangnya, Anda willing to invest, ya monggo. Tapi nggak harus seperti itu sebenarnya. Jadi banyak cara. Misalnya, ya udah deh, aku kenal nih dengan pengusaha tas yang ini bagus banget, tapi sayangnya dia nggak punya merek dan dia maklon gitu ya. Ya udah, kita beli aja mereka gitu. jadi daripada buat dari awal kita akuisisi aja kan bisa juga gitu kan. Bahkan itu udah pasti expertise-nya udah ada gitu. Mekanismenya, sistemnya, mesinnya udah ada, tinggal beli aja. Habis itu tinggal cap merek kita. Tapi aku nggak punya uang Mas Indra gitu. Kalau bangun sendiri aku nggak punya uang dan nggak punya expertise. Kalau misalnya aku mengakuisisi maklon gitu juga aku nggak punya uangnya, terus gimana? Ya kerjasama aja gitu. Surprisingly sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang apa istilahnya Mas, white label ya, OEM ya. Kalau di OEM itu artinya gini, dia buat produk, misalnya handphone, Anda mau buat handphone apapun sebenarnya bisa sih di China, itu udah ada template-nya semuanya, tinggal kasih logonya Anda. Itu juga bisa gitu. Ya, jadi partnership seperti itu atau OEM tadi itu beli barang white label terus tempelin logo Anda itu juga bisa. Jadi banyak cara untuk Anda bisa memiliki sebuah kategori produk baru yang itu nanti Anda bisa tawarkan kepada customer. Ya, yang paling penting adalah apapun produk itu harus benar-benar berbasis pemahaman Anda akan kebutuhan sesungguhnya dari customer yang Anda sudah layani. Jangan sampai sudah investasi buat produk baru ternyata nggak dibeli karena memang nggak nyambung sama existing customer Anda. Gitu. Mas, apa Mas? Tambahin Mas. Iya, kalau saya melihatnya gini sih Coach. Ya, ini sudut pandang dari marketing. Paling enak itu memang kalau ada pendekatan pinpoint gitu ya. Jadi kalau kita udah tahu behavior mereka, apakah untuk solving problem atau masalah dari customer itu, mereka membutuhkan effort yang luar biasa. Jadi kayak misalnya tadi, katakanlah pelanggannya McD tadi, masih ngomongin McCafe gitu ya. Untuk membeli kopi gitu, apakah mereka harus berpindah tempat dan itu butuh effort yang luar biasa, apalagi di kayak Jakarta gitu, yang dimana macet di mana-mana itu kan benar-benar effort yang luar biasa gitu. Itu benar-benar akan sangat menolong jika sebuah tempat makan itu mampu menyediakan kopi yang kualitasnya setara gitu dengan yang mereka sebenarnya mau tuju berikutnya. Nah, di satu sisi kita bisa melihat kalaupun katakanlah katakanlah secara effort itu bisa ditempuh. Nah, kita bisa pakai strategi yang kedua. Apakah itu menambah value terhadap sesuatu yang sudah ada? Misalnya gini, contohnya ini pendekatan Tesla sih. Tesla menurut saya keren banget. Jadi kalau bisa jadi ya, saya menduga-duga aja, dia mungkin juga menampung, katakanlah nggak mungkin lah sekelas Tesla dengan gigafactory-nya gitu, dia memproduksi stroller bayi gitu, terus habis itu piyama, terus habis itu
jaket, dan mereka jual itu di store-nya, di store web resminya dia jual semuanya. Kaos-kaos, topi, yang nggak mungkin lah sekelas perusahaan teknologi sekelas Tesla memproduksi itu. Tetapi ketika aku melihat sebuah produk dengan kualitas yang bagus, kemudian aku kasih brand, aku tempelin brandku, dan itu menambah value dari pengguna Teslaku. Aku melihat Tesla mungkin berpikir, ya ini akan bakalan keren banget. Gitu. Makanya dia hampir menyasar semua lini, jadi kelengkapan dari si pengguna Teslanya itu dia sasar. Kalau dia personanya katakanlah persona keluarga gitu ya, di mana keluarga pasti butuh stroller, butuh baju bayi, Tesla jual semua itu, Gus. Ada gitu. Sepeda bahkan dia jual gitu, semuanya dijualin. Yang pasti ketika dia melihat apa yang customerku butuh dan itu masih katakanlah relevan dengan value produknya dia, bahkan meleverage value produknya dia akan sediain. Dia nggak produksi sendiri, dia mungkin ada kerjasama gitu, tapi yang paling tidak adalah itu membantu solving problem dari customer-nya dia. Dan goal utamanya nambah revenue-nya Tesla. Nah, itu sih. Oke, itu tambahan yang sangat bagus banget itu. Jadi pertama kan bicara product development itu memanfaatkan existing customer yang kita miliki, yaitu harta karunnya kita. Tapi nggak asal kita nawarin produk baru kepada mereka, harus juga sesuai dengan apa yang jadi kebutuhannya mereka. Ya. Tapi Mas Saiful menambahkan lebih dalam lagi yang menurut aku tuh bagus banget ya. Bukan cuma sekedar mereka butuh, tapi di bagian itu mereka masih ada pain point-nya gitu. Karena mereka butuh belum tentu itu jadi masalahnya dia kan, karena ya dia butuh kopi itu, ternyata kopinya itu memang tokonya di sebelahnya McDonald beneran gitu. Berarti kan nggak ada pain point-nya itu, ngapain juga dibeli di tempat kita kalau biasanya kayak gitu sih. Yang mungkin lebih enak gitu ya. Nah gitu, itu menarik. Jadi benar-benar digali sampai ini ada kebutuhan yang dia miliki, yang kita belum penuhi, yang di situ itu ada pain-nya, ada yang menyulitkannya, dan ternyata kita bisa solve itu problem gitu. Ya, itu mengclarify tentang gagasan McAfee tadi itu ya. Bukan cuma sekedar karena pelanggan McDonald suka kopi, bukan cuma itu, tapi ternyata ketika dia pengen beli kopi untuk dimakan dengan burgernya, itu harus jalan jauh 1 blok misalnya. Nah itu kan painful. Kenapa nggak belinya di McD-nya sekalian aja gitu? Itu dia dapat kopinya yang jadi kebutuhannya dia dan menyelesaikan masalahnya dia, menghilangkan pain-nya. Wah itu peluang untuk akhirnya existing customer base kita tuh belinya ke kita, nggak ke tempat yang sebelumnya, itu jadi gede. Dan itu yang justru menjadi kunci product development. Nah, asik banget nih, seru ya. Jadi ternyata untuk product development itu pertama modalnya adalah customer base, kedua adalah pinter-pinter kita memilih produk mana yang akan di-develop. Gitu Mas ya. Kalau mendevelop produk, ya kalau lu punya duit lu buat sendiri, kalau nggak punya duit lu kerja sama aja sama orang lain gitu. Jadi zaman sekarang itu gampang banget untuk kita bisa buat produk yang baru. Yang susah itu adalah memilih produk mana yang akan kita buat. Pas apa enggak dengan betul sekali. Oke, seru banget. Thank you banget Mas untuk episode ini. Kita akan bahas terkait dengan market development di episode berikutnya. Yuk, kita udah nggak sabar. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.